Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani dengan NIM 21110104004 ingin menjelaskan terkait tentang materi hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Ada beberapa hambatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, kondisi lingkungan fisik. Yang dimaksud di sini yaitu mengenal kelengkapan fasilitas belajar seperti ruang kelas, media, biaya, dan yang dapat memungkinkan siswa belajar dengan baik. Fasilitas menjadi masalah yang cenderung tidak diperhatikan guru dalam memanajemen kelasnya, dan inilah yang dapat memunculkan adanya masalah dalam proses belajar mengajar dan materi yang guru berikan pada siswa. Untuk yang kedua, kondisi sosial emosional. Kondisi siswa juga menjadi persoalan penting di dalam kelas, karena kondisi peserta didik inilah yang akan membuat proses belajar mengajar di dalam kelas menjadi berhasil atau sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu organisasional. Beralih ke kondisi organisasional yang langsung berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal ini berkaitan dengan keluarga. Dapat ditemukan pada informan-informan ini memaparkan bahwa keluarga ialah suatu organisasi yang utama dalam diri peserta didik. Jadi jika siswa ini di lingkungan keluarganya baik, maka di sekolah pun pasti akan mengikuti baik pula. Dan jika keadaan eksternalnya itu baik, maka diri siswa pun juga di sekolah menjadi baik seperti biasanya. Selanjutnya ada beberapa jenis masalah pengelolaan dalam kelas. Yang pertama yaitu masalah perilaku. Jadi dalam pengelolaan kelas itu ada masalah perilaku siswa, baik dari buruknya atau dari segi baiknya. Yang kedua itu masalah motivasi. Jadi dalam pengelolaan kelas pasti banyak masalah terkait tentang motivasi, entah motivasi dari guru, dari keluarga, lingkungan internal maupun eksternal. Jadi terkadang siswa itu ada yang tidak, walaupun sudah dikasih motivasi itu belum masuk di dalam otaknya gitu. Jadi guru harus menjadi motivator buat siswa di dalam kelas. Untuk yang selanjutnya itu masalah akademik. Masalah akademik itu bisa terjadi terkait tentang materi yang diberikan, apapun yang ada di sekolah. Kalau non akademik kan kekreatifan siswa di luar materi sekolah, seperti itu. Masalah sosial emosional juga gitu. Untuk poin C, mengatasi hambatan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif memerlukan kemampuan guru dalam menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar siswa guru di dalam kelas tersebut. Tujuan utama mengatasi hambatan atau masalah kelas adalah agar proses pembelajaran lancar dan tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan guru adalah membangun kesadaran bagi siswa untuk bisa hidup secara bermartabat. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi proses terjadinya proses belajar dan mengajar yang efektif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, guru harus menggunakan berbagai strategi seperti memberikan ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas siswa, penetapan nama kelompok yang produktif, peraturan ruangan atau benda-benda dalam kelas, dan sebagainya. Jadi ada reward untuk siswa. Baik, cukup sekian apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada beberapa kata salah ataupun tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.